Astagfirullah. Aku mimpi. Aku hanya mimpi. Melisa menempuk kedua pipinya lalu mencubit lengannya, ia meringis merasakan sakit. Labib, kamu di mana? Jangan tinggalin aku takut sendirian. Hiks hiks hiks. Suara isakan itu semakin mendalam. Memang benar adanya Melisa sangat takut kehilangan Labib. Dengan tangisan yang belum meredam Melisa meraih ponselnya untuk menghubungi Labib. Berdering. Namun panggilan itu tidak dijawab. Labib angkat teleponku. Melisa mencobanya menghubungi Labib lagi hingga pada panggilan ketiga, namun sayang, tetap saja panggilannya itu tidak dijawab. Labib benar-benar marah padaku. Melisa mencoba mengirim pesan untuk Labib. Ia membuang jauh-jauh perasaan malunya, itu semua Melisa lakukan sebagai bentuk usahanya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Labib. Entah pada akhirnya pesan tersebut dibaca atau tidak, Melisa akan tetap mengirim pesannya. Labib, Assalamualaikum Beb, kamu di mana? Aku baru saja mimpi kamu. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak menerima telepon dariku. Lewat pesan ini aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku sangat menyayangi kamu Beb. Kamu adalah suamiku, ayah dari anakku. Tidak bisa dibohongi, aku takut jika harus kehilangan kamu. Memang memaafkan bukan hal yang mudah bagimu. Tapi aku mohon beri aku kesempatan satu kali lagi. Aku ingin membuktikannya padamu bahwa aku ingin mempertahankan rumah tangga kita. Labib, aku mohon baca pesan ini, aku akan tetap menunggumu di tempat ini sampai kamu pulang. Aku mencintaimu suamiku. Setelah pesan terkirim, Melisa mengulir gawainya mencari foto suaminya. Melisa memandangi foto Labib saat sedang bersama dirinya beberapa hari yang lalu. Foto itu terakhir diambil saat Melisa ditemani Labib periksa di klinik. Labib sangat senang saat hasil USG menyatakan bahwa anak yang ada di perut Melisa adalah laki-laki. Waktu itu sepulang dari klinik, Labib semangat membantu Melisa memilihkan baju untuk calon buah hatinya. Labib senang bukan main, bahkan Melisa minta apapun dituruti langsung oleh Labib. Labib, semoga kamu mau membaca pesanku. Walaupun sangat mustahil kamu mau menerimaku kembali. Tangisan Melisa mereda. Kejadian tadi sore tidak hanya menyisakan rasa sakit di hati Melisa, melalaikan rasa sakit itu menjalarsi seluruh tubuhnya. Rasa perih di bagian pipi dan tangannya membuat ia meringis kesakitan. Saat Melisa ingin beranjak dari tempat tidurnya, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Melisa baru sadar ia tidak makan dari siang tadi, biasanya di jam-jam segini Labib sudah membuatkannya susu dan membawakan beberapa makanan dari luar untuk dijadikan cemilan. Sabar ya nak, mama masak dulu sebentar, yang nurut ya sama mama. Ucap Melisa sambil mengelus perut buncitnya. Melisa berdiri, ia berjalan tertatih menuju ke arah dapur. Saat sampai di ruang tamu, Melisa melirik di atas meja. Ia melihat terdapat satu kantong kresek berwarna putih. Bungkusan apa itu? Gumam Melisa sambil berjalan melihat isi kantong kresek tersebut. 2 kardus bolu pandan dan 2 kardus bolen pisang. Punya siapa ini? Gumam Melisa sambil mengingat. Melisa baru mengingat, Labib tadi sore membawa 1 kantong kresek. Bukan salah lagi, roti tersebut adalah roti yang akan dibawa ke rumah mertuanya. Melisa mengambil roti tersebut lalu dibawa ke dapur. Nak, maafin mama. Bukannya mama memberimu makanan haram, roti ini kita habiskan berdua ya nak. Anggap saja makanan ini sebagai kenangan dari ayah untuk kamu sama mama. Tes. Air mata Melisa terjatuh lagi. Melisa menikmati kue tersebut sambil mengobrol dengan anaknya yang ada di dalam perutnya. Sesekali ia mengusap air matanya yang terus mengalir sambil memaksa mulutnya untuk menerima makanan terakhir dari suaminya. Melisa tidak menganggap makanan itu makanan yang haram, walaupun niatnya makanan yang sudah dibeli Labib tersebut diperuntukkan untuk orang tuanya. Setelah dirasa kenyang, Melisa menutup kembali kardus roti tersebut. Ia menoleh ke arah sisi kanan kiri, rumah nampak sepi, tidak ada sosok Labib di sisinya saat ini. Kamu pasti bisa, Mel. Gumam Melisa. Melisa menguatkan dirinya sendiri, ia harus belajar menjadi wanita yang mandiri. Sekarang ia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain anak yang ada di dalam perutnya. Melisa mengambil air di dalam termos lalu menyeduhkan susu untuk diminumnya malam ini.
Melisa menyandarkan tubuhnya di kasur sambil melamun. Perutnya semakin membesar, di mana lagi tempat kerja yang bisa menerima wanita hamil seperti Melisa. Melisa berpikir sangat keras, uangnya hanya tersisa 15 juta. Untuk makan ia bisa belajar irit, namun kebutuhan bayi belum sepenuhnya ia beli. Yang Melisa pikirkan lagi masalah biaya persalinan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Melisa kembali menangis, ia meratapi nasibnya yang begitu malang. Namun Melisa sadar, itu adalah bentuk ujian yang diberikan untuknya. Melisa akan belajar menjadi wanita yang kuat dan sabar. Melisa mengulir gawainya mencari ide untuk menghasilkan uang tanpa harus mengambil jalan yang haram agar setiap hasil yang ia terima menjadi keberkahan untuk Melisa dan calon buah hatinya. Nak, kasih mama semangat dong. Mama butuh semangat dari kamu sayang. Melisa mengelus perutnya berharap anaknya meresponnya. Melisa melihat bayi yang ada di dalam perutnya menendang, itu artinya anaknya merespon ucapan Melisa. Terima kasih sayang. Mama bersyukur memiliki kamu. Nanti kalau sudah besar jagain mama ya nak. Mama doakan kamu menjadi orang yang sukses kalau bisa bawa mama pergi jauh dari sini. Ucap Melisa sambil menggusap air matanya yang terjatuh membasahi pipi. Sudah tidak bisa dihitung lagi berapa kali Melisa menguras air matanya. Itu semua adalah bentuk penyesalannya. Baik penyesalan terhadap dosa-dosanya maupun penyesalan telah menyakiti hati suaminya. Di tengah pekatnya malam, Labib masih terdiam duduk di trotoar jalanan menuju rumahnya. Langkahnya seolah begitu berat, ia tidak berani jika pulang ke rumah orang tuanya sendirian. Ia akan merasa malu jika pulang ke rumah tidak membawa Melisa. Labib juga takut ibunya sangat kecewa jika kenyataannya Melisa sudah tidak bersamanya Labib. Bohong rasanya jika Labib tidak sakit hati dan kecewa. Ia sudah mencintai istrinya, bahkan perlahan mau menerima Melisa kembali. Namun kenyataan menghantam begitu kerasa bahwa istrinya telah berselingkuh dengan orang lain. Sesekali Labib mengusap air matanya. Ia begitu merasa menjadi orang yang tidak beruntung. Apa ini karmamu Tuhan? Hamba pernah membuat Alisa sakit hati. Labib baru membuka ponselnya. Ia melihat sudah ada 3 panggilan tak terjawab dan 1 pesan dari istrinya. Memang handphone sengaja Labib silent karena ia merasa tidak ingin diganggu. Labib mengulir gawainya, perlahan ia membuka pesan dari Melisa. Kedua mata Labib mulai mengembun kembali. Ia mengulang-ulang membaca pesan dari istrinya sambil meresapi. Haruskah aku menerimamu kembali? Seorang pria mendambakan sosok istri yang sempurna. Seorang perempuan juga memimpikan sosok suami yang sempurna. Namun keduanya tidak menyadari bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan.